Kalian bisa memanggil saya Faiz. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Wilalodra. Bukan lain hal, saya ada di sini. Saya ada di depan kamera ini. Saya akan memaparkan, mempresentasikan tugas-tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan yang diampu oleh Bapak Lutfi Faisal Nasir, SIPMSI. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan yang namanya ilmu pemerintahan atau pemerintahan itu tersebut. Ilmu pemerintahan adalah sebuah bidang yang mengkaji tentang organisasi, administrasi, manajemen, dan kepemimpinan, dan penyelenggaraan sebuah organisasi atau penyelenggaraan badan publik dalam kekuasaan negara, sebagaimana tertuang di dalam perundang-undangan. Akan tetapi, apakah kalian tahu ilmu pemerintahan itu termasuk ilmu teoritis atau ilmu terapan? Saya sudah mencari berbagai jurnal, akan tetapi saya hanya mengambil 3 jurnal. Menurut Nia Kurniawati, dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unikom, dalam jurnalnya yang dikutip Taliziduhu Nadra 1983, Metodologi Pemerintahan Indonesia, Bina Aksara, Jakarta halaman 1819, mengemukakan fungsi ilmu pemerintahan dengan ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Fred Ninglinger, bahwasanya ilmu pemerintahan itu pada umumnya mempunyai 2 fungsi, keluar dan ke dalam. Keluar merupakan suatu ilmu pengetahuan berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi sebuah objek, merekam dan menggambar suatu keadaan, menerangkan hubungan antar gejala, mengkaji pengetahuan lain, dan meramalkan apa yang akan dan dapat terjadi. Ke dalam ialah berfungsi sebagai alat untuk mengkaji, menguji diri sendirinya. Ilmu pengetahuan bersifat heuristik, artinya menemukan, menguji, mengoreksi, dan mengembangkan dirinya sendiri sehingga terus-menerus mampu berfungsi. Jurnal yang kedua yaitu dikutip oleh Andi Luhur, Priyatno, dan Abdillah, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Ilmu pemerintahan yang telah banyak dipraktikkan di Indonesia saat ini seperti konsepsi untuk pendidikan keterampilan para birokrat yang mengisi kepemimpinan pemerintahan di daerah-daerah Amerika politis dalam hubungan kekuasaan pemerintahan dan yang diperintah Supratman 2003, sampai pada konsep good government, tata pemerintahan neoliberal Priyatno 2011. Semua konsep itu berasal dari perkembangan peradaban dan ilmu pemerintahan dunia barat dan tidak berpijak pada praktik kepemerintahan Indonesia yang memiliki kearifan lokal sendiri. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk menjawab realitas problematika ilmu pemerintahan di Indonesia, sekaligus juga memperkuat eksistensi ilmu pemerintahan dalam lingkungan ilmu sosial dan ilmu politik. Jurnal yang ketiga
yang ditemukan oleh Gregorius Sahad, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Berbagai ide atau gagasan tentang pemerintahan sebagai simbol kebijaksanaan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Absolutisme kekuasaan, pembatasan kekuasaan, sampai dengan Rousseau yang menghendaki adanya pemerintahan yang soliter atau yang peduli dengan masyarakat, menunjukkan bahwa objek kajian mereka lebih mengarah kepada government the power atau perbuatan kekuasaan sendiri merupakan salah satu objek kajian ilmu pemerintahan, di mana ilmu pemerintahan melihat kekuasaan sebagai otoritas untuk memerintah atau perbuatan pemerintah bahkan dijadikan lokus untuk dalam kajian para filsuf. Hal ini menyebabkan perhatian terhadap pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat. Fokus yang berlebih ini membuat aktor di dalam pemerintahan merasa diri sebagai dewa yang membawa cahaya bagi masyarakat. Kesimpulan dari awal sampai akhir saya memaparkan tugas saya sendiri, yaitu pada dasarnya ilmu pemerintahan itu terbangun atas suatu kehidupan manusia yang mana sebagai warga negara kita mempunyai kepentingan dan tujuan. Akhirnya dibentuklah suatu organisasi. Baiklah,